Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rohman Irfanuddin dari Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan wawancara Ibu Anissa dari aktivis lingkungan di Kota Gorontalo. Wawancara ini ditujukan untuk memenuhi tugas personal assignment dari kewarganegaraan. Baik Ibu Anissa, apa kabar ini? Alhamdulillah baik Mas Irfan. Makasih udah datang ke sini Bu. Iya, sama-sama. Oke, Ibu, menurut Ibu, langsung aja Bu ya. Menurut pengamatan Ibu itu bagaimana kondisi penggunaan plastik sekali pakai di Kota Gorontalo ini Bu? Oke, menurut dari pengamatan saya ya, di Gorontalo ini masih ada banyak sekali penggunaan plastik sekali pakai seperti kayak di pasar-pasar tradisional maupun di mini-mini market, karena masih ada plastik berbayar yang Rp200 itu loh Mas. Oh iya, itu murah itu Bu ya. Jadi apa-apa itu pakainya plastik. Gitu. Saya itu pernah belanja di pasar juga itu Bu, pasar tradisional. Itu tuh beli cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, itu masing-masing dikasih plastik masing-masing Bu. Iya, mungkin tujuan pedagang itu memisahkan ya, misalnya yang cabai kan nggak bisa dicampur sama bawang, terus sayuran masing-masing jenisnya gitu. Tapi sebenarnya malah makin menambah sampah gitu. Oh iya betul. Seharusnya pakai bahan yang bisa didaur ulang, sebenarnya bisa juga itu Bu ya. Iya, seperti kertas mungkin gitu. Betul. Baik, lalu menurut Ibu, faktor utama yang membuat masyarakat itu masih sulit lepas dari penggunaan plastik sekali pakai itu apa Bu? Pertama menurut saya ya, kesadaran dari masyarakat sendiri itu kurang. Terus kedua itu mungkin belum ada pembatasan plastik ya, kayak di minimarket aja masih dijual gitu. Beda halnya dengan di Jabodetabek kan sudah ada pembatasan, di mana di minimarket, di supermarket besar itu sudah tidak jual lagi plastik sekali pakai. Jadi kita kayak disuruh bawa tote bag sendiri yang bisa digunakan beberapa kali gitu. Betul. Saya dulu pernah ke Jakarta itu, ke Alfamart itu, belanja lumayan banyak itu, tidak diberi kantong plastik, benar-benar tidak ada. Itu Bu, kalau mau disuruh beli yang dari apa itu, bahan kertas itu mungkin Bu ya? Iya, ada yang bahan kertas, ada yang bahan kain, dan bisa juga dapat yang kardus. Jadi yang penguraiannya nggak sesulit sampah plastik. Oh iya, betul. Oke, Ibu. Baik, mungkin kita bicara tentang kebijakan pemerintah ini Bu ya. Iya. Pemerintah ini kan sebenarnya udah ada mengeluarkan Permen LHK nomor 75 tahun 2019 tentang pengurangan sampah oleh produsen. Menurut Ibu itu kebijakan ini sudah berjalan efektif di Gorontalo belum? Sebenarnya sudah ada yang efektif, cuma mungkin implementasinya untuk keseluruhan lapisan masyarakat itu masih kurang ya. Karena ya balik lagi ke tadi, kayak kesadaran masyarakatnya sendiri itu masih kurang. Tapi di Gorontalo juga sebenarnya udah ada loh beberapa UMKM yang pengelolaan sampah plastik. Jadi seperti kayak dari Tanggida Group, terus ada Celoteh Sampah, dan ada usaha rintisan dari Arbi. Jadi nanti bisa dicari sendiri ya. Oh iya. Oh udah ada Bu ya? Udah ada. Siap. Baru tahu itu malah, siap. Oke Bu, kemudian kalau peran mahasiswa sama masyarakat atau komunitas muda di Gorontalo Bu mendukung pengurangan plastik sekali pakai itu bagaimana Bu? Sebenarnya untuk apa ya, peran dari kita dari aktivis dan mahasiswa itu sebenarnya mulai dari diri sendiri. Jadi kayak kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi kita udah kalau belanja tuh pakai tote bag gitu. Terus membiasakan diri begitu. Iya betul, terus kayak mengajak orang sekitar. Jadi semakin banyak orang yang tersadar, semakin banyak pula pengurangan sampah plastik itu sendiri. Terus juga dari dari mahasiswa kayak apa ya, bukan orasi Mas, apa itu namanya, kampanye mungkin. Betul, kayak kampanye, kayak pengurangan sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kan di Gorontalo ini banyak lapisan masyarakat itu yang tinggal di pesisir pantai, dimana kalau penggunaan sampah plastiknya itu banyak, lebih
lebih besar resikonya untuk mencemari lingkungan laut gitu. Betul. Apalagi di Gorontalo ini serba ikan, Bu ya. Iya, betul. Lah, dari sarapan sampai makan malam itu ikan semua. Ya, agak kaget juga kemarin. Kemudian mungkin terakhir ini, Bu. Apakah ada pesan atau ajakan untuk masyarakat di Gorontalo agar lebih peduli terhadap pengurangan plastik sekali pakai? Ya sebenarnya lebih kayak tadi sih, kayak dimulai dari diri sendiri, terus marilah kita mengurangi penggunaan sampah plastik, karena dampaknya itu nggak cuma dalam dampak pendek gitu. Mungkin kalau dalam jangka pendek itu tidak terasa ya, cuma untuk Betul. jangka panjangnya tuh sangat terasa gitu. Seperti kayak tadi mencemari lingkungan laut, itu kan di lingkungan laut sendiri banyak ada ekosistem laut gitu, dimana kita juga mengkonsumsi makanan-makanan dari laut gitu. Jadi kita sendiri mengkonsumsi sampah itu sendiri gitu. Jadi yang rugi ya balik lagi ke diri kita gitu. Oke, betul sekali, Bu. Tidak terasa udah lama sekali. Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama Mas waktunya. Irfan. Semoga melalui wawancara singkat ini kita bisa semakin sadar atas bahaya sampah plastik, kemudian yang dimana lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa kita sendiri-sendiri, itu tidak bisa, tanggung jawab kita semua. Oke, Bu, demikian wawancara singkat ini terkait pengurangan sampah plastik di Gorontalo. Saya Muhammad Rohman Irfanuddin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.